Tahukah kamu bahwa meskipun jarang terlihat, bobcat adalah salah satu kucing liar paling umum di Amerika Utara? Mereka mampu beradaptasi di berbagai habitat, mulai dari hutan, padang rumput, hingga daerah perkotaan. Bobcat dikenal karena kemampuan bersembunyinya yang luar biasa dan kecepatan larinya yang mencapai 48 km per jam membuat mereka menjadi predator yang tangguh. Mereka biasanya aktif di malam hari, berburu hewan kecil seperti kelinci, burung, dan tikus. Dengan ukuran tubuh sekitar 40-50 cm di tinggi bahu, berat antara 6 hingga 15 kg, bobcat seringkali disalahpahami sebagai lynx, padahal keduanya berbeda meskipun mirip. Keberadaan mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Uniknya, meski jarang terlihat, bobcat mampu melintasi jarak puluhan kilometer dalam semalam untuk mencari makan, menunjukkan betapa adaptif dan kuatnya mereka sebagai predator alami di Amerika Utara. Tahukah kamu bahwa dalam sejarah manusia, penemuan minuman keras justru muncul jauh sebelum roda ditemukan? Fakta menarik ini menunjukkan betapa awalnya manusia sudah menguasai proses fermentasi dari tanaman alami seperti buah dan biji-bijian. Bahkan, bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia purba telah membuat minuman beralkohol sejak lebih dari 9.000 tahun yang lalu di wilayah Asia dan Timur Tengah. Kisahnya dimulai dari manusia yang mencoba memanfaatkan fermentasi alami dari buah-buahan yang jatuh dan membusuk, lalu secara tidak sengaja menemukan sifat euforik dari alkohol. Di zaman kuno, minuman keras ini bahkan dianggap sebagai bagian dari ritual keagamaan dan upacara adat. Lalu, seiring waktu, pengetahuan tentang pembuatan minuman beralkohol ini berkembang dari fermentasi sederhana hingga distilasi yang menghasilkan minuman keras berkualitas tinggi. Sedangkan roda sendiri muncul sekitar 3.500 tahun SM di Mesopotamia, jauh setelah manusia mengenal dan memanfaatkan alkohol. Jadi, bisa dibilang, manusia sudah mengenal dan memanfaatkan minuman keras sebelum mereka benar-benar menguasai teknologi transportasi seperti roda. Kejadian ini menunjukkan betapa awalnya manusia sudah mampu menciptakan sesuatu dari proses alami sebelum mengembangkan teknologi yang lebih kompleks. Tahukah kamu bahwa aktor legendaris Bela Lugosi yang terkenal memerankan Dracula di film klasik tahun 1931 dimakamkan dalam kostum Dracula lengkap termasuk jubahnya? Kejadian ini terjadi sebagai bentuk penghormatan dan kecintaannya terhadap karakter yang membuatnya terkenal. Lugosi dianggap sebagai salah satu ikon horor terbesar sepanjang masa, dan keputusannya dimakamkan dalam kostum ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan emosionalnya dengan peran tersebut. Selain itu, tradisi ini mencerminkan penghormatan budaya terhadap karakter vampir yang ia bawa selama karirnya, serta memperlihatkan dedikasi aktor terhadap karya dan karakternya. Fakta menarik lainnya, banyak penggemar dan kolektor yang menganggap mumi dan kostum ini sebagai artefak bersejarah yang langka dan penuh makna dalam dunia perfilman horor. Begitulah kisah di balik makam Bela Lugosi yang tetap dikenang sebagai sosok ikonik dalam dunia film horor. Tahukah kamu bahwa pendiri Wendy S, Dave Thomas, sebenarnya keluar dari sekolah menengah? Meski begitu, dia tidak menyerah dan berusaha keras untuk meraih pendidikan formal. Pada tahun 1993, Dave berhasil mendapatkan GED yang setara dengan ijazah sekolah menengah atas. Hebatnya lagi, kelas GED-nya memilihnya sebagai orang yang paling berpotensi sukses, sebuah pengakuan luar biasa dari rekan-rekannya. Kisah ini menunjukkan bahwa meski tidak menyelesaikan pendidikan formal secara konvensional, ketekunan dan semangat pantang menyerah bisa membuka jalan menuju kesuksesan besar. Dave Thomas kemudian membangun jaringan restoran cepat saji Wendy S yang kini dikenal di seluruh dunia, membuktikan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga pada tekad dan kerja keras. Tahukah kamu bahwa setiap pesawat luar angkasa yang akan dikirim ke Mars menjalani proses pembersihan dan pemeriksaan yang sangat ketat?
Proses ini adalah bagian dari protokol perlindungan planet yang diterapkan oleh Badan Antariksa Internasional seperti NISA dan ESA. Tujuannya adalah mencegah kontaminasi mikroorganisme dari bumi yang bisa mengganggu ekosistem Mars dan mengacaukan penelitian ilmiah. Bahkan, sebelum peluncuran, pesawat harus melalui sterilasi yang mirip proses steril di laboratorium biologi, termasuk penggunaan bahan kimia khusus dan teknologi vakum. Langkah ketat ini diambil setelah kejadian kontaminasi tak disengaja pada misi sebelumnya yang memicu peninjauan protokol perlindungan planet secara global. Jadi, setiap detail, mulai dari bagian terkecil hingga perangkat lunak, diperiksa dan disterilkan agar misi ke Mars tetap murni dan menjaga keaslian planet merah tersebut. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.